Pemirsa, kali ini penelusuran siang hari ini kita menelusuri batu menhir. Informasinya masyarakat di sekitar Sudimoro Harjo ini, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, ada batu yang bentuknya seperti batu yang ada di Gunung Padang. Kemungkinan itu batu batu menhir dan lokasinya ada di pemakaman umum. Coba kita langsung menuju ke situs tersebut. Siapa tahu kita nanti tahu apa yang ada di dalam situ. Ikuti perjalanan kami hari ini. Nah, ternyata kita belum nyampe ke dalam, karena sudah kita lihat dari jarak jauh. Ternyata betul benda itu ukurannya panjang dan tinggi, dan bentuknya persegi panjang dan agak pipih, sama persis yang ada di Gunung Padang. Mari. Bentuknya sama, ukurannya juga sama, dan atasnya ini ada yang lurus, ada yang agak merucut. Nah, informasi masyarakat, ini bukan pemakaman atau bukan tempat untuk mungkin pemakaman orang Islam atau orang siapa, tapi berdasarkan keterangan di masyarakat sebagai punden peninggalan orang masyarakat pada masa lalu. Kita belum tahu informasinya ini bentuknya gimana, kita belum tahu. Coba kita koreksi satu-satu. Luas. Coba kita bersihkan, siapa tahu nanti ada tanda-tanda khusus atau mungkin lambang atau tulisan yang mungkin peninggalan pada masa itu. Coba kita bersihkan dulu. Jadi kalau kita membersihkan benda-benda seperti ini, tidak boleh menggunakan alat keras. Kita hanya manual, yang penting kita tidak sampai merusak keaslian, biar tahu bahwa kalau ini tidak merubah bentuk atau merubah asli. Ternyata kosong, nggak ada gambaran sama sekali. Di sisi sini juga kosong, nggak ada. Coba kita cek yang di sini. Ternyata di sini sama sekali tidak ada tanda satupun. Nah, berarti ini kemungkinan peninggalan ini mungkin lebih tua daripada era Majapahit, Kediri atau Mataram kuno. Kemungkinan ini sebagai tempat peribadatan pada orang-orang yang khususnya mungkin mengenal dengan roh leluhur orang-orang masa lalu.
batu ini peninggalan pada era dulu. Kemungkinan ini benda-benda ini transisi era prasejarah ke klasik. Sebabnya apa? Bentuknya ini masih sangat nggak terlalu ada motif-motifnya, dan juga tidak ada gambar-gambar atau mungkin motif yang lain. Yang jelas bentuknya ini masih polos dan belum terlalu banyak mengenal seni. Tapi budaya sudah mulai tahu, sudah mulai punya budaya baru, mulai primitif ke modern. Nah, tapi ini budaya ini berkelanjutan dulu hingga kelanjutan ya sampai klasik. Nah, terus kemungkinan masyarakat ini sudah mengenal kelompok atau organisasi, dan masyarakat ini yang pernah tinggal di sini juga mungkin sudah mengenal cocok tanam. Nah, kemungkinan juga ketika masyarakat itu melakukan kegiatan cocok tanam atau mungkin panen, biasanya dengan berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi roh leluhurnya itu juga di sini itu jadikan tempat untuk tempat-tempat bukan beribadah, tapi untuk sebagai mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa lewat benda-benda ini ya. Sebabnya ini betul-betul benda ini yaitu menhir yang dijadikan tempat untuk, atau mungkin pemujaan juga bisa, tapi ini hanya sebagai bentuk benda aja, ini dijadikan tempat untuk kepercayaan pada arah leluhurnya. Dan di sini juga kita temukan banyak batu-batu besar. Kemungkinan masyarakat itu belum terlalu mengenal seni-seni yang lain, tapi bentuk benda-bendanya itu mungkin masih polos, dan ukuran batu-batunya cukup besar-besar. Dan kita temukan banyak beberapa gerabah, kemungkinan dulu juga dimanfaatkan untuk kegiatan pada masa itu. Ini menancap masih dalam. Kalau kita lihat dari bentuknya, yang satu ini aja panjangnya yang kelihatan itu ada 1,15 meter. Kemungkinan di bawah ini bisa 1 meter atau setengah meter lagi. Dan ini dari 4 benda ini mungkin banyak yang lebih ke dalamnya lagi. Kemungkinan ini lebih untuk menjaga keselamatan atau mungkin kekuatan. Ini dalamnya mungkin lebih panjang, lebihnya untuk menjaga keaslian in situ ini, atau benda ini biar tidak hilang atau mungkin tidak bergeser kemana-mana. Mungkin seperti itu. Mungkin benda-benda ini ditaruh sini untuk jadikan tempat menyatukan doanya mungkin masyarakat itu mungkin di sini pada masa itu. Menhir yang pernah ditemukan di Nganjuk itu kan biasanya bentuk batu bulat, batu gundul. Tapi ini sudah membentuk persegi panjang. Itu apa bedanya? Nah, kalau kita lihat dari bentuk yang selama ini kita temukan menhir yang masih polos, belum pernah dibentuk atau mungkin menggunakan alat tertentu. Nah, di sini kita temukan menhir ini sudah terbentuk, sudah bentuk kotak persegi panjang, dan atas yang ada juga yang seperti ini, ada yang agak lancip seperti ini, agak merucut. Ya, jadi ini sudah mengenal alat-alat besi juga. Yang sebabnya ini alat seperti ini, meluruskan seperti ini, menghaluskan seperti ini, membentuk ini pasti menggunakan alat keras atau besi. Maka dari itu mungkin masyarakat yang ada di sini itu sudah transisi antara prasejarah ke klasik. Nah, jadi ada kelanjutan kebudayaan, seni budayanya itu sudah mulai tertata di sini. Biasanya kalau batu menhir itu di sekitarnya ada batu-batu yang ditata itu, apa sama dengan batu-batu menhir yang lain? Biasanya seperti itu. Jadi di kanan kiri untuk talut atau mungkin untuk penjaga tangga-tangga naik di puncak menhir itu biasanya ada batu-batu ukuran besar-besar itu melingkar. Ya, terus nanti di bawahnya agak turun lagi ada lagi seperti inilah. Di sini kita juga ternyata di sini kelihatannya agak yang paling tinggi ya di sini posisinya, dan biasanya seperti ini memang disakralkan oleh masyarakat. Akhirnya benda-benda seperti ini dilanjutkan ke budayaan selanjutnya, dan hingga sampai sekarang kesakralan ini dijadikan tempat pemakaman orang sekarang. Hingga sekarang masih digunakan untuk tempat pemakaman. Karena ini kemungkinan ini betul-betul sakral.
batu-batu yang ukuran-ukuran besar ini akhirnya dimanfaatkan oleh masyarakat dijadikan nisan-nisan yang seharusnya ini dulu itu membentuk melingkar biasanya untuk menjaga pusat tempat peribadatan. Tapi akhirnya dengan kebudayaan yang baru akhirnya batu-batu ini dimanfaatkan untuk ada yang dijadikan nisan, ada juga dijadikan tempat talut-talut atau mungkin pagar-pagar makam masyarakat di sini. Nah, seperti ini juga dimanfaatkan untuk tempat duduk salah satu pemakaman yang ada di sini, dan kita lebih ada besar lagi di sini. Dan ini kemungkinan ini ukurannya juga tinggi, cuman ini letaknya tidak terlalu jauh dengan yang ada di pusat tadi. Ini juga ukurannya besar, ini juga besar. Kemungkinan ini dalamnya juga sangat dalam, mungkin bisa tinggi. Dan banyak sekitar sini batu-batu dimanfaatkan untuk juga sama ini seperti itu. Ada yang di sana, banyak sekali di sana juga banyak. Akhirnya batu-batu yang ada di sekitar kini dijadikan